Ketemu lagi sama Bunda Linda. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar ya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik materinya tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk itu, silahkan sebelum belajar anak-anak siapkan alat tulis dan buku paket tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Jika sudah menyiapkan alat tulis dan buku paket, marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah semangat? Bunda akan menambah semangat anak-anak dengan mengajak anak-anak bernyanyi. Anak-anak tahu lagunya sedang apa? Yang seperti ini. Sedang apa? Sedang apa? Nah, kita akan menyanyikan lagu tersebut, namun liriknya Bunda ganti ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Simbol Pancasila. Yuk ikuti Bunda bernyanyi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah lebih bersemangat? Jika sudah, selanjutnya silahkan anak-anak simak penjelasan materi dari Bunda berikut. Baik, anak-anak Bunda Soli dan Soliha, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, Bunda tampilkan teks cerita, kita akan baca bersama-sama. Pohon ayah sering panen mangga. Setiap panen mangga, sebagian hasil panen ayah selalu dibagikan ke tetangga. Walaupun panen mangga saat ini jumlahnya berkurang, akan tetapi ayah tetap berbagi. Para tetangga sangat berterima kasih kepada ayah. Ayah disayangi para tetangga karena suka berbagi. Apabila ayah kesulitan, para tetangga akan membantu dengan senang hati. Sifat ayah yang dermawan tersebut patut dicontoh. Nah, teks yang kita sudah baca, kita akan mengetahui perbedaan sifat berdasarkan cerita. Nah, perbedaan sifat berdasarkan cerita, kita tuliskan terlebih dahulu tokoh atau pelakunya, kemudian sifat baiknya, dan contoh perbuatan baiknya. Nah, tokoh atau pelaku yang pertama, ayah. Sifat baiknya dermawan. Contoh perbuatan baiknya, ayah suka berbagi hasil panen mangga ke tetangga. Tokoh pelaku lainnya, para tetangga. Sifat baiknya, suka membantu. Contoh perbuatan baiknya, para tetangga membantu ayah dengan senang hati apabila ayah mengalami kesulitan. Nah, di sini perbedaan sifat baik ayah ataupun para tetangga sudah kita tuliskan ya. Selanjutnya, menceritakan keragaman sifat dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang dermawan, penyayang hewan, ramah, lucu, ataupun penolong. Nah, di sini Bunda gambarkan ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, boleh kita ceritakan keragaman sifat sesuai dengan keluarga kita ya. Bunda contohkan, ayah mempunyai sifat lucu, ibu bersifat ramah, kakak bersifat dermawan, adik bersifat penyayang hewan. Nah, keragaman sifat yang ada di dalam keluarga pasti berbeda-beda ya antara keluarga satu dengan keluarga lainnya.
Bunda tampilkan lagi teks cerita. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari Senin, aku berangkat ke sekolah diantar ayah. Ketika perjalanan di kelas, temanku Betty terjatuh. Aku segera membantu Betty untuk membangunkannya. Temanku Saira juga membantu Betty merapikan bawaan Betty yang berserakan. Betty berterima kasih kepada aku dan Saira. Aku, Betty, Saira berjalan bersama menuju ruang kelas dengan disambut oleh Bunda Amel dengan ramah. Nah, pada teks cerita tersebut, kita juga bisa mengetahui perbedaan sifatku dan teman sekelas. Nah, dari cerita tadi, kita menyebutkan perbedaan sifatku dan teman sekelas. Kita tuliskan terlebih dahulu tokoh atau pelaku, sifat baiknya, dan contoh perbuatan baiknya. Nah, tokoh atau pelakunya ada aku. Sifat baiknya yaitu penolong. Contoh perbuatan baiknya, aku menolong Betty saat terjatuh. Tokoh lainnya ada Saira. Sifat baiknya suka menolong. Contoh perbuatan baiknya, Saira membantu merapikan bawaan Betty saat Betty terjatuh. Tokoh lainnya ada Betty. Sifat baiknya menghormati. Contoh perbuatan baiknya, Betty berterima kasih kepada aku dan Saira karena sudah menolong. Tokoh lainnya ada Bunda Amel. Sifat baiknya ramah. Contoh perbuatan baiknya, Bunda Amel menyambut dengan ramah. Nah, dari teks tadi kita sudah mengetahui perbedaan sifatku dan teman sekelas. Selanjutnya, karena sifat satu dengan manusia yang lain itu berbeda-beda, bagaimana cara kita menghargai perbedaan sifat tersebut? Yang pertama, kita harus menghormati setiap manusia walaupun memiliki perbedaan sifat. Kemudian yang kedua, bermain dengan semua teman, tidak ada yang pilih-pilih teman. Dan yang ketiga, yaitu tidak boleh memaksakan pendapat, menerima pendapat dari individu lain. Harus menerima pendapat dari individu lain, walaupun individu lain memiliki perbedaan, baik sifat ataupun perbedaan lain. Nah, selanjutnya ada apa yang di slide Bunda tampilkan? Benar sekali, ada gambar burung Garuda. Nah, Bunda tanyakan terlebih dahulu, lambang negara Indonesia? Benar, Garuda Pancasila. Selanjutnya, dasar negara Indonesia? Betul sekali, Pancasila. Nah, di sini kita akan belajar tentang Pancasila. Ada gambar rantai emas, benar. Nah, betul sekali, rantai emas adalah sila kedua Pancasila. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila itu ada apa saja? Nah, yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila kedua, yang pertama, tidak suka bermusuhan dan pertengkaran. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara satu individu dengan individu lain, walaupun memiliki perbedaan sifat ataupun perbedaan lain. Yang ketiga, yaitu saling membantu.
Dan yang terakhir, tidak merasa paling benar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tema 2, subtema 2, yaitu tentang teks cerita, perbedaan sifat, dan sila kedua Pancasila. Nah, Bunda punya satu untuk anak-anak. Perbaiki genteng naik-naik, dibantu oleh teman-temannya. Selalu kita berbuat baik, karena berbuat baik tidak ada batasnya. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang sila kedua Pancasila. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu berbuat baik ya. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan materi hari ini? Alhamdulillah, sudah paham ya anak-anak hebat? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anakku, selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan tantangan dari Bunda berupa kuis yang tersedia di website e-learning.sekolahpeladan.sch.id. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anakku, marilah kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Nah terakhir, Bunda berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan olahraga secara rutin ya nak. Nah Bunda tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.